Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang yang sudah menjadi pekerja dakwah setidaknya harus menerapkan ada 4 tetralogi kerja ketika kita dalam berdakwah. 4 tetralogi itu mewakili unsur-unsur dalam diri kita, unsur hati, unsur pikiran, dan unsur fisik kita. Yang pertama yang harus menjadi prinsip dasar yang menjadi landasan dari kerja dakwah tersebut adalah yang pertama, kerja ikhlas. Bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani dalam proses dakwah itu adalah kita tuluskan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk manusia. Seorang yang bekerja di jalan dakwah, maka mereka harus berniat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan keridhaan manusia. Orang yang mencari keridhaan manusia pasti akan dibuat kecewa, dan orang yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapatkan keridhaan Allah. Orang yang mencari ridha Allah pasti akan mendapatkannya, sementara orang yang mencari keridhaan manusia pasti akan kecewa, sebab manusia ini punya banyak keinginan-keinginan. Maka seorang yang bekerja dakwah, mereka harus meniatkan niatnya betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang pertama adalah kerja ikhlas. Kemudian yang kedua adalah tidak cukup dengan kerja ikhlas. Yang kedua adalah kerja keras. Kerja ikhlas adalah kerja batin kita, kerja hati kita. Maka selanjutnya batin itu harus kita aktualkan, harus kita wujudkan dalam bentuk kerja keras dengan kerja fisik. Maka seorang yang menjadi pengurus dakwah harus bukan hanya sekedar kerja ikhlas, tetapi juga bekerja secara betul-betul dengan bekerja keras. Artinya mereka harus mengoptimalkan, menggunakan semua potensi yang Allah berikan kepadanya, dari potensi fisik, dari potensi pikirannya, dari potensi waktu, dananya dan materinya. Mereka harus persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip yang kedua, sebagai seorang pekerja dakwah, mereka harus bekerja keras. Mereka punya prinsip untuk bekerja secara keras, bekerja secara optimal dengan potensi-potensi yang mereka dapatkan, yang mereka miliki. Tidak cukup itu, prinsip yang ketiga sebagai seorang pekerja dakwah adalah kerja ikhlas, kerja keras. Yang ketiga adalah kerja cerdas. Ini adalah bagian dari kerja pikiran kita. Maka seorang yang menjadi pekerja dakwah, mereka bekerja secara ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka bekerja keras untuk mewujudkan idealismenya, mewujudkan keinginannya, mewujudkan tujuan-tujuan untuk kemenangan dakwah. Kemudian tidak cukup hanya di situ, mereka juga harus bekerja secara cerdas. Mereka harus menggunakan strategi-strategi yang tepat. Mereka harus berpikir bagaimana caranya untuk memenangkan dakwah. Mereka harus bisa melihat potensi-potensi yang bisa diaktualkan, yang bisa dioptimalkan. Adalah seorang yang sangat cerdas. Rasulullah SAW adalah orang yang memiliki strategi dakwah yang sangat luar biasa. Beliau berdakwah dari kalangan masyarakat bawah, kalangan masyarakat menengah, kalangan masyarakat atas, dari orang-orang rakyat jelata, dari kalangan hamba sahaya, sampai kepada kalangan zu'ama'u Quraisy, para pemimpin-pemimpin Quraisy, para bangsawan-bangsawan Quraisy, dan semua tersentuh dengan dakwah Nabi SAW. Itu menunjukkan betapa beliau punya strategi yang luar biasa hebat. Ketika berperang pun seperti itu. Beliau punya strategi yang hebat. Ketika di perang Badar, beliau bisa menerka, menghitung berapa jumlah orang yang beliau lawan. Maka diutuslah mata-mata, jawabannya sekian. Dipotong setiap hari 9 sampai 10 ekor unta. Ya, maka Nabi SAW menjawab, oh jumlahnya sekian. Itu berarti beliau punya analisis yang mendalam, beliau punya kalkulasi yang luar biasa untuk bagaimana kemenangan dakwah itu. Jadi prinsip yang ketiga ketika kita bekerja dakwah adalah kita bekerja secara cerdas. Kemudian yang terakhir, tidak cukup kita bekerja keras, tidak cukup kita hanya sekedar bekerja ikhlas, tidak cukup kita bekerja secara cerdas, tapi juga harus bekerja tuntas. Kita bekerja dan menuntaskan semua hal yang menjadi tanggungan-tanggungan ataupun amanah-amanah dakwah kita. Kita bekerja ikhlas, kita bekerja keras untuk Allah Subhanahu wa taala, kita bekerja secara optimal dengan potensi yang kita miliki, kita bekerja keras, kemudian setelah itu kita bekerja
dengan cerdas, dengan mengoptimalkan semua potensi yang kita miliki dengan ide dan gagasan kita. Kemudian setelah itu kita harus wajib menyelesaikan kerja dakwah tersebut, kerja tuntas. Maka inilah yang menjadi tetralogi atau prinsip yang harus kita amalkan. Gambaran bahwa dakwah itu kita adalah way of life, jalan hidup kita, dan ketika kita berdakwah kita punya gambaran yang jelas untuk mendapatkan dan meraih cita-cita tersebut. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.